dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat, merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ahlal khair, wahai orang-orang baik semuanya. Orang-orang baik biasanya hatinya baik-baik. Walaupun ada orang baik, tapi lagi sedih, biasanya karena Allah sedang memberikan kebaikan yang lebih banyak. Sebab dia tetap berdamai dengan hal yang tidak dia sukai, karena dia tahu bahwa takdir Allah itu baik. Begitulah energi kebaikannya orang baik. Karena orang baik itu tahu kalau hanya bisa berdamai dengan takdir yang disukai, pahalanya standar, biasa aja, sama kayak yang lain. Namun, kalau bisa berdamai dengan takdir yang tidak disukai, baru gede pahalanya. Orangnya itu biasanya sabar, seperti orang baik semua yang ada di sini. Ya ibadallah, wahai hamba-hamba yang mulia, tahu nggak, status kamu yang paling disukai Allah itu adalah ibadallah. Ya, status kamu yang paling disukai Allah itu, yang paling mewah di hadapan Allah itu, bukan ketika kamu sebagai orang hebat, apapun bentuknya, atau orang sukses, apapun bentuknya. Lalu siapa orang hebat itu, yang istimewa itu, yang disebut sebagai ibadullah, ibadur rahman, abdullah. Itulah posisimu yang paling mulia, paling bergengsi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan alhamdulillah, berbahagialah. Katakan alhamdulillah, bersyukurlah. Katakan alhamdulillah, tersenyumlah. Karena Allah suka kepada hamba yang ketika diberikan nikmat ada bekasnya. Dan bekas yang paling gratis, yang paling ringan, paling mudah adalah apa kira-kira? Senyum. Iya, senyumlah. Yang paling mudah, paling ringkas, paling gratis. Ya, dengan senyum, racun-racun di hati, insya Allah akan hilang. Dengan senyum, racun-racun di pori-pori wajahmu membuat wajahmu glowing karena dia keluar. Bayangkan orang lagi sedih, calon pengantin, didandanin, tapi nggak suka jadi pengantin hari ini. Gimana kira-kira? Hah? Udah dipakaikan gaun pengantin, sudah didandanin, walaupun terpaksa senyum, nggak keluar racunnya, karena dari hatinya belum bersyukur. Kecuali yang sekarang ada di sini. Ya, orangnya orang baik semua, hatinya baik, lalu ingin jadi hamba Allah selalu, yang menghinakan diri di hadapannya, dan dia tersenyum sebagai bentuk kesyukurannya dan sedekahnya kepada lingkungannya. Katakan alhamdulillah.
berbahagialah, alhamdulillah, bersyukurlah, alhamdulillah, tersenyumlah. Saya doakan semoga 5 misi harianmu tercapai semua hari ini. Yang pertama, semoga sudah memulai harinya pada hari ini dengan mendapatkan hadiah besar, maghfiratullah. Allahu Akbar. Saya di Mekah sekarang jam 6.23 dan Anda di sana di mana-mana tempatnya. Ya. Di Indonesia juga ada yang berbeda jam. Apalagi yang berada di luar Indonesia juga. Di Mekah hari ini suhunya juga sangat bersahabat. Jamaah juga semakin ramai. Mereka ingin mengabadikan momen Sya'bannya dengan lebih dekat lagi di rumah Allah, dengan lebih dekat lagi sang tuan rumahnya. Apalagi hari ini, selain tanggal 4 Februari, juga bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban. Kemarin malam nisfu Sya'ban ya. Dan kita memasuki pekan terakhir di bulan Sya'ban untuk memasuki bulan teristimewa, yakni bulan Ramadan. Semerbak harum bau Ramadan seperti semilir angin membawanya, harum terasa di hati. Suasana sejuk Ramadan yang kita rindukan perlahan, tapi pasti terasa kesejukannya. Bersama harum aroma yang dibawanya. Di Mekah Al-Mukarramah, para jamaah merasa yakin dekat rumah Allah dan merasa yakin ketika pintu rumahnya diketuk, sang tuan rumah pasti membukanya. Apalagi jika diketuk berulang-ulang, sang tuan rumah pasti menerima, sehina apapun orang yang mengetuk pintunya. Sebesar apapun dosa yang dibawa, kalau dia datang ke depan rumahnya dengan status kehambaannya, dia hinakan dirinya, dia mengemis harap hanya padanya. Apalagi yang dia bawa adalah kalimat La ilaha illallah. Sama-sama. La ilaha illallah. Wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumitu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apalagi kalimat itu yang dibawanya. Lalu ia tersungkur sujud, menghinakan diri, menyamakan kedudukan kening kehormatan dengan telapak kaki. Dengan hening jiwa, lalu tertumpah air mata rindu, air mata taubat bercampur menjadi satu. Maka setiap tetes yang keluar, energinya dapat memadamkan api neraka. Begitu hebatnya hamba-hamba Allah yang senantiasa mengagungkan Tuhannya dengan kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu
yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Moga-moga di bulan Ramadan ada juga yang berangkat ke sini. Ya, saya tunggu. Masih ada kesempatan nih bagi yang mau bergabung. Yuk kita Ramadan 10 hari terakhir di sini. Bismillah. Dari Mekah Al-Mukarramah saya berdoa buat semuanya. Semoga 5 misi hariannya hari ini tercapai. Yang pertama adalah maghfiratullah, ampunan besar dari Allah. Sejak malam nisfu Sya'ban, Allah sudah siapkan ampunan besar. Yang kedua, semoga sudah dibekali oleh Allah, sudah dikasih sangu istimewa oleh Allah hari ini dalam bentuk rahmatullah, dan setiap aktivitasnya melekat padanya barakatullah. Dan moga-moga ibadah-ibadahnya, zikirnya menambah cinta nggak nih? Doa-doanya menambah ridho nggak nih? Atau jangan-jangan maksa Allah lagi di atas nama doa? Nah, semoga ibadah-ibadahnya menambah energi cinta dan ridhonya kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Nah, itulah 5 misi harian kita. Maghfiratullah, rahmatullah, barakatullah, mahabbatullah, dan ridullah atau ridwanullah. Semoga tercurah buat Anda semuanya. Allahumma amin. Jangan lupa ya, itu 5 misi harian orang-orang hebat yang ingin mencapai sesuatu yang tanpa batas. Bayangkan hari ini Anda mau bekerja, mau mencari nafkah ceritanya, atau mau pergi ke masjid sholat subuh ceritanya nih. Tiba-tiba mules, perih, kembung. Itu iklan ya, maaf. Tiba-tiba perut melilit, sakit perut, tapi nggak bisa buang air besar. Gimana rasanya jalan-jalannya hari ini yang sudah disiapkan dengan menabung sejak tahun-tahun berlalu? Jadi enak ke perjalanannya? Atau hari ini mau ke restoran, mau makan enak, sudah janjian dan VIP room sudah dipesan, makanan enak yang disukai juga sudah disiapkan di atas meja, tiba-tiba perutnya melilit. Enak nggak pergi ke restoran? Enggak ya? Nah, begitulah orang-orang yang hidupnya tidak memulai hari dengan mendapatkan ampunan Allah. Secara spiritual, secara ruhiyah, orang-orang yang tidak dimulakan harinya dengan maghfiratullah, sembelit. Ya, banyak hal yang akan menyengsarakannya. Tidak banyak yang bisa dilakukan. Karena itu katakan astagfirullah wa atubu ilaih. Orang-orang saleh dan salihah biasanya membaca ini di sepertiga akhir malam ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih wa bil asharihum yastaghfirun. Terbiasalah jelang Ramadan ini, aktifkan kembali istighfarnya di waktu sahurnya. Itulah gaya hidup orang-orang yang hebat itu.
Saya ingin mengajak lagi setelah mengingatkan tentang misi 5 harian kita. Mudah-mudahan ini menjadi hari terbaik dalam sejarah hidup kita. Ya, saya mau kasih tip yang menggelegar lagi hari ini. Mau nggak dimampukan oleh Allah bisa melakukan hal-hal hebat tanpa batas? Mau nggak? Mau. Tapi saya nanya dulu sebelumnya. Ada semut pengen ke Aqsa satu hari dan pengen ke Haram satu hari, ke Mekah satu hari. Bisa nggak? Keren banget semutnya ya. Numpang di kuenya emak-emak. Di dalam tasnya yang lagi mau naik pesawat. Ya, sampai deh dia. Bareng-bareng. Ya, terbang ke Mekah. Tunggu, tawaf selesai, terbang 2 jam. Tadi terbangnya ke Jeddah 8 jam, ya. Kemudian tawaf, sa'i, terbang lagi ke Al-Aqsa. 2 jam sampai Jordan, 2 jam lagi lewat darat. Keren banget tuh semut. Ya iyalah, numpang. Begitulah semut yang diperjalankan. Ya, beda nggak semut yang jalan dengan yang diperjalankan? Beda banget. Kalau diperjalankan, bisa semuanya, tanpa batas ya. Tapi kalau berjalan sendiri, waduh copot satu-satu tuh kaki semut ya. Nggak sampai-sampai tuh. Berbulan-bulan. Iya kalau masih hidup. Ya, jangan-jangan mati di tengah jalan. Lalu bagaimana dengan kita yang ingin melakukan hal-hal besar tanpa batas? Ingat, La ilaha illallah. Tidak ada yang hak untuk disembah dengan cinta, dengan harap, dengan takut, dengan pasrah. Tidak ada yang hak membuat kita sedih atau membuat kita bahagia. Tidak ada yang hak yang berhak membuat kita gembira atau susah. Tidak ada yang membuat kita termotivasi atau kita lemah kecuali Allah saja. Ustaz, katanya banyak orang bunuh diri gara-gara kehilangan dunia. Tapi kata Rasulullah, dunia itu dan seisinya tidak lebih berat dari sayap nyamuk. Kok bisa? Dunia dan seisinya nggak lebih berat daripada sayap nyamuk. Ini saking beratnya hidupnya bunuh diri. Seberat itu kan dunia. Apakah gara-gara diputuskan cintanya lalu gantung diri di pohon toge? Ya. Ataukah gara-gara ditagih hutang dan malu, kemudian bunuh diri, menenggelamkan diri di kolam bolanya anak-anak? Salah ya. Kenapa ada orang bunuh diri gara-gara berat urusan dunia? Enggak. Dunia enggak berat. Dunia itu, kata Rasulullah, enggak lebih berat daripada sayapnya. Terus apa yang membuat manusia merasa berat? Hatinya kosong. Karena hatinya kosong, tak mampu menahan beban sekecil apapun. Tidak ada daya tahan di dalam dirinya. Tidak ada imunitas dalam jiwanya. Seperti orang yang daya tahan tubuhnya sudah tidak ada akibat AIDS barangkali atau HIV, sehingga penyakit pilek bikin dia mati. Ya, kalau orang dulu bilang penyakit influenza atau penyakit
ya kecil karena tidak ada daya tahan tubuhnya, sehingga virus kecil pun membuat dia terkapar. Nah, begitulah jiwa yang tidak ada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itu yang membuat kita kuat selalu menghadapi apapun bentuk tantangannya, apapun bentuk tekanannya, menjadi ringan. Ingat ya pesan para wali-wali Allah. Korbankan semua yang kamu cintai untuk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Korbankan hartamu, korbankan waktumu, korbankan kalau perlu kehormatanmu, korbankan karirmu, korbankan pangkatmu, korbankan semua yang kau cintai, bahkan nyawamu untuk kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Korbankan semua. Kamu tidak akan kehilangan apa-apa. Percaya? Kalau kamu korbankan semuanya untuk kalimat itu, kamu tidak kehilangan apa-apa. Sekarang, pertahankan yang kamu miliki. Kejar semua yang kamu cintai di dunia ini. Tapi dengan kehilangan kalimat la ilaha illallah, kehilangan prinsip la ilaha illallah di dalam hatimu, kamu nggak dapat apa-apa. Setuju? Setuju apa nih? Setuju apaan? Main setuju-setuju aja. Kayak orang latah. Apa yang disetujui tadi ya? Apapun yang kita korbankan untuk la ilaha illallah, apapun yang kita bayar untuk la ilaha illallah, apakah kita akan kehilangan semuanya? Tidak. Tapi kalau kita sudah kehilangan la ilaha illallah, apa yang kita dapat? Tidak dapat apa-apa. Itulah prinsip yang harus kita yakini sepanjang hidup kita. Kemarin ada oposisi. Ya, dia oposisi, tadinya begitu keras sebagai oposisi, setelah ketemu dengan penguasa dia senyum-senyum karena sudah dapat posisi. Ya, tadinya oposisi, kemudian senyum-senyum dapat posisi. Karena tujuan menjadi oposisi supaya jadi dapat posisi. Ya itulah para pencari duniawi ya. Nah, apa yang sedang kita bicarakan ini lebih dari itu. Ya, yang sedang kita bicarakan ini lebih dari itu. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau mau posisi, yang paling hebat adalah jadilah hambanya. Dan jangan pernah jadi oposisinya Allah, bahaya kamu. Ya, bahaya. Dan kalau mau dapat posisi paling hebat, minta kepada dia, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ini saya mau berpesan. Kepada yang lagi sedih, siapa nih? Kepada yang lagi resah, hatinya siapa nih? Kepada yang lagi sempit dadanya siapa nih? Coba cek dulu.
Yang lagi berduka siapa nih? Coba cek dulu. Ada nggak yang sedang gelisah? Yang dadanya sedang sempit? Hah? Coba tarik nafas dulu yang panjang. Tahan dulu. Lepas. Apakah selesai? Belum. Anda butuh kalimat itu. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Apa yang membuatmu sesak, apa yang membuatmu sedih bukan gara-gara orang lain. Tidak. Ya, mungkin ada kebencian di dalam hatimu. Mungkin ada kedengkian di dalam hatimu. Mungkin ada iri hatimu. Mungkin ada kekotoran di hatimu. Alih-alih kamu nuduh orang lain, mendingan urus hatimu sendiri. Orang pendendam itu marah sama orang lain itu nggak ada di depan matanya, marah terus. Orang ini sebetulnya lagi minum racun di rumahnya, tapi berharap orang lain yang mati yang dia benci. Waras nggak orang ini? Dia yang minum racun dengan dendam, tapi berharap orang lain yang mati. Bener gak orangnya? Hah, nggak waras ya. Jadi kalau kamu sedih gara-gara seseorang, udahlah lupakan. Ini persoalan kamu dengan hatimu. Mungkin hatimu yang kotor. Kalau kamu punya sesuatu yang membuat kamu sesak gara-gara orang lain, bukan. Ini masalah kamu sama hatimu sendiri yang belum selesai. Ya, bagaimana nih Ustaz menyelesaikannya? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Bukankah hanya dengan mengingat Allah, hati ini akan menjadi tenang. Baiklah. Asbahna wasbal mulku lillahi walhamdulillahi la ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa alhamdulillah wa ala kulli syai'in qadir. Asbahna ala fitratul Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma ma asbaha bina min ni'mah aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma inna asbahna nushhiduka wa nushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mah wa afiyah wa sitr fatim alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma atina al-hikmata allati man utiha faqad utiya khairan katsira. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Marhaban ya syahr Ramadan. Marhaban syahrus siyami. Masya Allah. Rindu kami pada Ramadan.
Rasanya tak sabar menanti di paruh kedua bulan Sya'ban. Karena itu, pada kesempatan istimewa ini, yuk, mari kita reset hati kita, set, di reset dari hati Januari, hati Februari, reset dulu menjadi Sya'ban yang siap menyambut Ramadan. Dan setelah itu kita recharge iman kita yang lowbat ini, yang mulai merah persentase baterai imannya, charge lagi. Menghadapi bulan suci Ramadan, kita butuh energi yang besar. Mari kita upgrade diri menjelang Ramadan. Langsung saja kita lihat coba slide-nya nih. Satu slide buat semuanya. Ya, biar kelihatan dulu secara keseluruhan. Silakan admin dibukain tuh slide-nya. Gambar utuhnya. Oke, sudah lihat semuanya? Sudah ya? Lihat dulu semuanya gambar utuhnya itu. Reset hati, recharge iman. Panduan persiapan menuju Ramadan. Baca di situ Sya'ban adalah puasa spiritual dan momen reboot. Reboot itu artinya apa? Menghidupkan kembali ya komputer yang mati ya dulu ya. Di-boot. Kemudian di-reboot kembali. Kalau HP ini kira-kira matiin sebentar, lalu hidupkan lagi. Untuk aktivasi, ya, banyak hal. Sebelum memasuki madrasah Ramadan, di bulan ini, amal setahun diangkat kepada Allah, sehingga diperlukan pembersihan hati dari kesibukan duniawi dan dosa, agar kita siap memetik buah ketaatan di bulan suci Ramadan. Saya sejak awal Rajab memang sibuk ya dengan kerja-kerja sosial di lapangan, berbeda dengan tahun-tahun lalu. Kemudian masuk bulan Syawal, saya juga sibuk di lapangan ini, mengawal jamaah dari yang mau berangkat ke Aqsa sampai ke Tanah Suci ini. Di Tanah Suci ini juga saya terus terhubung, mulai dari yang kemarin diundang Presiden Prabowo, sudah rapat sebelumnya dengan mereka dan mengirim utusan ketemu Presiden terkait dengan Palestina, sampai urusan-urusan bagaimana mengawal hamba-hamba Allah ini. Tetapi untuk satu tujuan, charging iman, jangan lowbat. Persiapan menuju Ramadan dengan tazkiyatun nafas. Itu sih agenda saya. Agenda Anda apa? Pastinya semua punya agenda-agenda, mereset hatinya, mericas imannya, dan mempersiapkan Ramadannya. Betul ya? Saya berusaha dimanapun berada untuk mengerjakan banyak hal. Ini juga kampus kita, alhamdulillah sudah disetujui menjadi perwakilan jurusan Al-Quran dari sebuah universitas yang terkenal dengan jurusan Quran dan melahirkan para qurra yang berada di Sudan. Wow, ini saya harus nggak bisa tidur lagi nih, pulang ini ya. Belum lagi di Aceh, kita sedang bangun harusnya 10 menasah masjid. Sampai di sini pun saya mikir itu, saya nggak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi yang mau megang saudara-saudara kita di sana masuki bulan Ramadan, bagaimana ya
Saya di restoran makan juga rasanya separuh nyawa karena mikirin bagaimana caranya. Ditanya, Ustadz berapa nih yang Ustadz siapin? Ya Rob, apa yang Anda kerjakan sekarang menuju Ramadan? Terutama bagi yang sedang lalai nih jiwanya. Terutama bagi yang sedang tak tentu arah menjalani hidupnya. Halo, Assalamualaikum. Bangun, bangun. Ya, sahur, sahur. Bagi yang masih lalai jiwanya, bangun, bangun. Ramadan, Ramadan bentar lagi. Hai yang masih lalai, main HP mulu. Waktu ini mahal. Akhirat itu besok. Akhirat itu masih lama atau besok? Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Sedih terus. Kenapa beternak kesedihan? Senyumlah. Susah mulu. Nggak ada habis-habisnya dunia ini ya. Masa ternak kesusahan? Ternak tuh ya, ternak yang menghasilkan. Masa beternak kesedihan? Beternak itu adalah ternak sapi, itu baru bagus ya. Jangan beternak kesedihan. Sedih mulu dijaga, dipelihara. Itu gara-gara hatinya nih, ya, kosong, kosong hatinya. Ya, kalau hatinya penuh, ya subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Wah, pasti hebat. Singkat kata, mengapa Sya'ban adalah momen krusial bagi kita hari ini? Sehingga kita perlu riset hati, recharge iman. Bersiap di bulan Sya'ban ini, terutama di paruh kedua. Kenapa dia menjadi penting? Satu, karena bulan Sya'ban ini di pertengahannya adalah waktu diangkatnya rapot amal kita. Bayangkan ya, Anda sedang diperiksa nih. Kemarin beberapa pejabat, ada juga kemudian travel-travel yang diminta laporan oleh KPK. Yang tadinya penyakit jantungnya nggak ada masalah, tiba-tiba jantungan. Ya, kambuh penyakit jantungnya. Ya, ketika ditanya begitu detail oleh KPK, ini dari mana, ini kemana? Yang tadinya biasa-biasa saja, jadi akhirnya pahit semua. Harus bongkar file dan lain-lain. Kenapa Sya'ban ini menjadi begitu krusial buat kita semua? Nggak boleh lalai, harus waspada. Karena inilah waktu diangkatnya rapot amal kita. Dulu, waktu lagi tegang-tegang menerima rapot, kira-kira berapa nilainya? Banyak zikir nggak dulu? Ya, saya tuh pernah duduk nunggu hasil pengumuman, kira-kira saya diterima nggak di kantornya dulu tuh. Itu kayak kaki tuh nggak napak di bumi. Masa kecil itu tuh. Kenapa? Karena saya nggak boleh pulang. Dan saya juga nggak mau pulang. Terus kalau nggak, saya mesti kemana ini? Sementara saya nggak punya pilihan lain, saya maunya di sini aja. Itu dengar pengumuman itu, dari semalam, udah tegang terus. Kayak nggak napak kaki itu. Setelah diumumkan dan diterima, alhamdulillah. Kiri saya nangis, kanan saya nangis. Karena hasilnya tertolak. Rasanya baru ada darah di dalam sel-sel kehidupan saya ini. Itu baru urusan kecil banget kan di dunia. Dan karena saya masih anak remaja saat itu, yang mulai persoalan ini menjadi begitu besar padahal kecil. Sekarang urusan rapot amal kita diangkat, ini persoalan besar nggak kira-kira?
di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperiksa oleh para malaikat-malaikatnya yang akan menentukan hidup kita kekal di surga atau kekal di neraka. Ini persoalan kecil atau persoalan besar? Persoalan besar itulah kenapa momen Sya'ban ini menjadi begitu krusial. Karena bulan ini di mana amal dalam satu tahun diangkat, dilaporkan kepada Allah dalam keadaan seperti apa Anda saat itu. Dalam keadaan seperti apa Anda saat ini? Pada rapot Anda sedang diperiksa di langit sana. Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang terbaik. Beliau tahu ini masalah besar, ini momen krusial. Maka Rasulullah SAW melakukan ketaatan dengan berbagai macam bentuk ketaatan yang paling baik. Apa yang beliau lakukan? Yang paling tepat. Beliau pun berpuasa. Pastinya beliau berzikir, berdoa, lebih khusyuk dalam sholat. Qiyamul lail, witir, beristighfar di sepertiga akhir malam. Beliau bersedekah, beliau silaturahim, beliau memaafkan, beliau membuang dendam, beliau mensucikan jiwanya, tazkiyatun nafas. Beliau bukan cuma beramal secara fisik, tapi beramal secara qalbi. Dia beribadah, bukan hanya beribadah jasadi, tapi ibadah qalbi. Yang kedua, kenapa bulan Sya'ban ini menjadi momen krusial? Bayangkan Anda sudah menanam. Anda sudah menanam. Tiba-tiba tidak ada air. Dan daun-daun tanaman Anda mulai layu. Gelisah nggak kira-kira? Gelisahlah. Ini bakal mati ini. Orang-orang yang saleh, orang-orang yang sejak bulan Rajabnya sudah menanam kesalehan, ketaatan, dia jaga pandangannya, dia jaga pendengarannya dari segala sesuatu yang membuat kotor hatinya, dia jaga lisannya dari segala sesuatu yang membuat keras hatinya, dia jaga syahwatnya, dia jaga emosinya, agar ruhnya tetap suci dan bersih. Dia jaga akhlaknya, dia jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pancaran cahaya dari dalam hatinya semakin terang dan tidak ada noda hitam yang menutupi hatinya. Tiba-tiba di bulan Sya'ban dia mulai gelisah. Jangan sampai yang sudah ditanam itu kemudian layu dan mati. Maka dia pun menyiram. Ya, Sya'ban ini menjadi krusial bagi orang-orang yang siap menyambut Ramadan. Sya'ban ini menjadi masa krusial bagi orang yang sudah menanam. Karena jika Rajab adalah masa menanam, maka Sya'ban adalah waktu krusial untuk menyiram dan merawat amal. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Wa atubu ilaih. Wahai yang masih lalai, wahai yang dengan jempolnya merusak hatinya. Apa itu dengan jempol merusak hati? Nggak tahu nulis apa tuh di WA. Belanja apa tuh di online-nya. Wahai jiwa-jiwa yang sedang bersiap-siap menyambut Ramadan, berhentilah dari kelalaianmu.
Tips kami, strategi kita pada hari ini adalah secara spiritual, aktifkan kembali imanmu, hatimu, dan visi besarmu. Waktu saya di Gua Kahfi, saya introspeksi, ngapain saya berpikir kecil-kecil ya? Peristiwa Kahfi ini peristiwa besar. Kenapa sampai di Gua Kahfi saya sibuk sama yang fisik ini? Am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Saya kemudian tiba-tiba tercerahkan. Ini perkara besar, di sini adalah lorong waktu. Saya yang di luar ini diseret oleh arus waktu sehingga 300 tahun saya lewati. Sementara beda dengan orang-orang yang berada di dalam gua itu. Kalau saya di luar gua itu 300 tahun pastinya dari bayi, besar, dewasa, kemudian tua, renta, mati dengan semua dinamikanya, masuk kuburan, kemudian di kuburan saya hancur, ya, jasad saya hancur gitu ya. Terus saya menyaksikan bagaimana diri saya udah sampai jauh ke sana. Sementara ada orang seperti dihentikan waktu untuknya. 300 tahun tertidur, ditidurkan di dalam Al-Kahf. Dia tidak berbuat apa-apa, tapi ada yang berbuat untuk dia. Dia tidak perlu skincare, dia tidak perlu barbershop, dia tidak perlu shower and sabun, dia tidak perlu sampo. Ada yang merawat. Seakan-akan energi matahari ketika terbit menerpa bagian kanan gua, mendekat ke arah itu. Ketika akan terbenam matahari, semakin menjauh dari arah gua dan menerpa sisi kiri. Membuat sirkulasi tidak terlalu panas, tidak pula terlalu pengap, dan tidak pula terlalu gelap. Dikondisikan sedemikian rupa dengan ruang di mana udara mengalir, menjaga kehidupan di sana. Ada yang bekerja, waktu seakan-akan ditahan. Orang luar mengatakan 300 tahun, tapi bagi dia, yaum au ba'du yaum, satu hari atau hanya separuh hari saja. Kenapa saya masih berpikir hal-hal kecil di dunia ini? Bukan kalau Allah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bukankah Allah itu lahul mulk, miliknya lah semua kepemilikan dan kerajaan juga kekuasaan. Walahul hamd, bukankah milik Allah semua puja dan puji? Kenapa saya sedih? Tidak ada yang celah dari semua takdir Allah. Kenapa saya kecil kerdil seperti ini? Yuhyi wa yumit. Ada apa dengan saya meratap penyakit? Divonis stadium 4. Atau sebentar lagi akan tindakan operasi. Atau jantungnya akan pakai ring. Kenapa saya bersedih? Ada apa dengan saya? Yuhyi wa yumit. Bingung cari dokternya, bingung cari rumah sakitnya, bingung gak punya biayanya. Hei, lahul mulk wa lahul hamd. Miliknya semua kekuasaan dan kepemilikan itu. Miliknya segala puja dan puji dan tidak ada celah pada dirinya. Semua takdirnya baik buat kamu. Bahkan yuhyi wa yumitu, dia yang maha menghidupkan dan dia pula yang maha mematikan. Ingat, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kekuasaannya tidak ada yang bisa membatasinya. Kalau dia hendak menolong kamu, kalau dia hendak mengangkat derajat kamu, nggak ada yang bisa menghalanginya. Sejuta manusia menghujat kamu, tidak akan membuat apa-apa pada diri kamu kalau dia Allah yang menolong kamu. Tapi sejuta manusia memuliakan kamu, kamu pakai buzzer, kalau Allah sudah menghentikan, kalau Allah sudah menghinakan kamu, tidak ada yang bisa menolong kamu.
Katakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair. Semua yang kamu kejar sudah lama jadi miliknya. Semua yang kamu harapkan sudah lama ada dalam genggamannya. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tiba-tiba, kenapa saya berpikir kecil ini? Saya berdiri atas gua itu. Kemudian saya menatap cakrawala. Ayat demi ayat saya coba tadabbur. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Di ujung ayat, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Tiba-tiba terbuka semua hal-hal besar. Sudah. Mari aktifkan kembali, hidupkan kembali semangat ketaatan kita kepada Allah. Bagi yang sedang lowbat, lihat di teks ini apakah hatinya sedang keras. Coba cek yang masih sedih ini. Saking beratnya air mata keluar. Suaranya pun rada melengking. Aduh, kenapa ya? Wih. Tiba-tiba sayap nyamuk membebani dirinya. Bukan. Mungkin hatinya keras. Waspada ya. Kalau ibadah sudah mulai terasa hambar, tidak merasakan manisnya iman, berarti hatimu sedang keras. Kalau sedang beribadah, tapi tidak merasakan kekhusyuan tanpa jiwa dalam ibadahnya, hati-hati. Berarti sedang keras hatinya. Atau dadanya masih tetap sesak, meski target duniawinya sudah tercapai. Ada orang sudah sampai ke Mekah, targetnya sudah sampai di depan pintu Ka'bah, tapi hatinya masih resah. Kenapa? Karena sang tuan rumah tidak dijumpainya. Dia cuma sampai di rumahnya, tapi tidak hendak fokus menjumpai sang tuan rumahnya. Di sini masalahnya. Berarti hatimu keras. Itu yang saya sampaikan kepada para jamaah. Ukuran umroh haji kamu nanti makbulah atau mardudah, ada nggak kalimat kekuatan tauhid itu di dalam jiwa? Yang kedua, tutup semua kebocoran-kebocoran iman. Siapa yang kemarin lagi musim hujan itu ada yang bocor rumahnya? Siapa yang tiba-tiba ada yang bocor tangkinya? Siapa yang tiba-tiba ada yang bocor heaternya? Siapa yang tiba-tiba ada yang bocor jantungnya? Nggak main-main kalau jantung yang bocor ya. Stop. Yang lebih bahaya dari semua itu adalah ketika imanmu yang bocor. Yang masih suka gosip, yang tidak menghentikan pandangan matanya ketika melihat media sosial, yang masih suka belanja-belanji yang nggak perlu akhirnya dibohongin, yang masih tergoda dengan berbagai macam diskon-diskon, dapat barang salah. Intinya, yang masih berinteraksi dengan digital tapi sia-sia, ini yang banyak. Bawaannya mau buka HP aja, mau ngelihat yang sebetulnya nggak dibutuhkan. Stop semua bentuk kebocoran iman. Hentikan gosip dan ghibah. Jaga pandangan mata. Batasi interaksi digital.
jaga lisanmu, jaga jempolmu. Hentikan semua perbuatan sia-sia itu. Yang ketiga, segera charging imanmu. Ambil Qur'annya, peluk dan bacalah. Ambil Qur'annya, tadabburilah isinya. Tahu nggak? فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Kalau kamu membaca Quran, ada dinding penutup antara kamu dengan yang tidak beriman kepada akhirat. Apapun kejahatan yang dia rencanakan, apapun kejahatan yang dia lancarkan, ada penutup antara kamu dengan dia. Ada pemisah antara kamu dengan dia. Tapi pemisahnya ini nggak kelihatan. Yakin nggak itu? Ya, ini bulan, ini momen di mana ketika kita kembali kepada Al-Quran, inilah momen di mana orang-orang ini nanti akan mendapatkan kemenangan besar di bulan Ramadan. Orang-orang yang mengerti hakikat bulan Sya'ban ini, dia tutup tokonya. Dan orang-orang yang benar di bulan Sya'ban ini adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Sehingga disebut sebagai Syahrul Qurra. Melakukan berbagai macam aktivitas berdua-duaan dengan Allah, dengan Al-Quran, dengan tadabbur Al-Qurannya. Inilah momen bagi siapa saja yang ingin mericas imannya menghadapi bulan suci Ramadan. Allahu Akbar. Sampai haus ngomong mulu, minum dulu ya sebentar ya. Kebetulan disiapin yang hangat. Air putih dulu ya sebentar ya. Di situ beristighfar yang banyak dan bertasbih. Sudah dapat belum modulnya? Sudah dibagikan? Sudah ya? Nah, dibaca setelah ini ya sambil dinikmati. Tapi di penghujung materi ini saya ingin menyampaikan satu ayat. Ini ayat bagi para sahabat dan orang-orang saleh sangat menggoncang. Ya, ayat ini dulu waktu saya masih remaja kalau lagi muhasabah, lalu diperdengarkan ayat ini kayak goncang. Dan memang membuat goncang. Dengerin baik-baik ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman? Sampai kapan? Kapan lagi kalau bukan sekarang? Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah dan apa yang turun dari kebenaran Al-Quran? Ini sudah bulan Sya'ban. Yang terhebat di bulan Ramadan adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Quran. Bentar lagi bulan Ramadan.
Kita sudah melewati pertengahan Sya'ban. Belumkah datang kekhusyuan di hati saat berzikir? Belumkah datang kekhusyuan di dalam hati saat sholat? Belumkah datang kekhusyuan di hati saat tilawatul Quran? Jangan-jangan hatimu kosong dari Allah. Belumkah juga hatimu lembut membaca Al-Quran dan mentadabburinya? Ada begitu banyak keajaiban di dalamnya. Semua isinya adalah mukjizat. Janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Tahu nggak? Kenapa hatimu keras? Ya dari Ramadan tahun kemarin sampai Sya'ban hari ini menjelang Ramadan lagi kamu nggak khatam-khatam. Kamu nggak merasa bersalah dengan sholatmu yang tidak khusyuk. Kamu tidak merasa bersalah yang malas qiyamul lail. Kamu tidak merasa bersalah yang malas berzikir. Kamu tidak merasa bersalah. Panjang waktu itu kamu nggak merasa ada apa-apa. Itulah yang menyebabkan hatimu keras. Fatala alaihimul amad. Faqasat qulubuhum. Yang membuat hatimu keras itu karena kamu terlalu lama membiarkan hatimu itu kosong. Kosong dari peringatan Allah. Kosong dari mencintai Allah. Sholatnya pun kosongan, gak ada khusyuk di dalamnya. Sujud dan rukunya hanya seperti burung yang mematok-matok. Tangannya menengadah. Tapi hanya materi dan dunia yang dia cari. Dia haus, tapi berhenti ketika dapatkan gelas. Padahal air yang dia butuhkan. Jadi, terbongkarlah rahasianya. Kenapa hatimu menjadi keras? Karena sudah terlalu lama hatimu tidak mengingat Allah. Karena sudah terlalu lama hatimu tidak tunduk di hadapan kebenaran Al-Quranul Karim. Al-Alusi ketika melihat ayat ini dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini merupakan teguran halus dari Allah kepada orang-orang beriman seperti kamu ini. Ditegur orang seperti kamu ini karena mengalami penurunan semangat ibadah. Apalagi di paruh terakhir bulan Sya'ban. Atau kamu futur, kamu jatuh setelah sebelumnya terbiasa dengan perjuangan yang berat. Sekarang kamu memilih hedon, cari enaknya saja, makan suka-suka, jalan-jalan suka-suka, tidur suka-suka, memandang suka-suka, mendengar suka-suka, berkata suka-suka, berperasaan suka-suka. Bukan kesukaan Allah lagi. Manusia macam apa kamu mengaku beriman, tapi hidup tidak mengikuti bahwa ada perintah yang harus saya kerjakan, ada larangan yang harus saya tinggalkan, ada yang bukan perintah, bukan larangan, tapi ada takdir yang harus saya senangi, menguntungkan saya atau merugikan saya. Lupa kamu sama yang itu. Al-Alusi menukil riwayat dari Ibnu Mas'ud yang menyebutkan bahwa teguran ini turun hanya berselang 4 tahun setelah mereka masuk Islam. Baru 4 tahun masuk Islam, udah lupa. Sebagai pengingat agar hati mereka tidak lalai. Apa yang dimaksud dengan khusyuk dalam ayat ini? Adalah kelembutan hati, itu khusyuk. Dan ketundukan total, itu khusyuk. Dalam menerima kebenaran Al-Quran, itu khusyuk. Serta menjauhi segala bentuk senda gurau yang berlebihan, itu khusyuk. Astagfirullah wa atubu ilaih. Jadi nunggu kapan lagi?
sejujurnya di hati Anda akhirat itu masih jauh atau besok? Masih jauh ya. Itu kelihatan kok dari rencananya, dari agendanya. Kayaknya akhirat itu masih jauh. Salah. Mati bisa kapan aja. Tapi akhirat itu besok. Besok. Jangan rasa masih lama ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Ada cerita. Ada kisah nyata tentang ini yang dikutip oleh Al-Alusi. Kisah nyata bagaimana getaran Al-Quran mampu menentukan ego manusia. Beliau kemudian menceritakan pengalaman Ahmad bin Abi Al-Hawari yang saat berjalan di lorong-lorong kota Basra di Irak, tiba-tiba mendengar suara teriakan keras yang memecah kesunyian. Saat dihampiri, ternyata ia mendapati seorang laki-laki yang jatuh pingsan dan terjatuh di tanah. Ahmad lalu bertanya kepada orang-orang yang ada di sekitar orang yang pingsan ini, apa gerangan yang terjadi? Lalu mereka menjawab bahwa laki-laki yang pingsan tersebut adalah sosok yang memiliki hati yang selalu hadir jiwanya ke hadapan Allah, yang seketika tersungkur tak berdaya ketika mendengar seseorang melantunkan ayat, belumkah datang waktunya bagi orang yang beriman, alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah. Ayat itu rupanya didengar oleh laki-laki ini. Saat laki-laki itu mulai sadar, ia sempat membaca bait syair. Bait syair itu sangat menyayat hati karena isinya tentang kerinduan dan perpisahan seorang kekasih dengan Tuhannya. Namun tak lama kemudian dia berteriak lagi, iskal, iskal, iskal. Yang artinya apa? Sebuah beban batin yang berat. Berkali-kali diucapkan itu. Ia terjatuh kembali sampai dia meninggal di tempat tersebut. Saking beratnya menahan rindu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Alusi juga membawakan riwayat dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang memberikan pelajaran mendalam tentang kerendahan hati. Karena suatu hari ayat ini dibacakan di hadapannya. Ada sekelompok orang dari penduduk Yamama yang hadir bersamanya, menangis sejadi-jadinya karena merasa tersentuh dengan ayat ini. Melihat pemandangan itu, Abu Bakar kemudian berkata, hakadha kunna hatta qasatil qulub. Kata Abu Bakar kepada teman-teman yang lain, melihat ada sekelompok orang dari Yamama yang hadir, ketika dibacakan hati menangis. Semuanya menangis dari Yamama. Kepada yang lain, Abu Bakar berkata, dulu hati kita seperti itu. Tapi berselang waktu, kita nggak menangis lagi mendengarkan ayat ini. Karena hati kita sudah keras. Pernah nggak Anda merasakan nikmatnya berzikir? Dan kenapa sekarang itu hilang? Lama Anda tinggalkan. Pernah nggak menikmati indahnya tilawatul Quran sampai Anda menangis, Anda tidak paham kenapa itu tidak ada lagi? Itu sudah lama Anda biarkan, hati Anda keras. Anda pernah nggak menikmati indahnya silaturahim? Nggak ada buruk sangka, nggak ada negative thinking, nggak ada gosip. Enak sekali, semua orang kayaknya teman. Tapi kenapa sekarang sempit? Hatimu yang keras. Pernah nggak kamu nggak ada masalah di dalam hidup? Bahkan kepada orang yang membenci kamu, kamu tetap bisa tersenyum. Kenapa itu terus sekarang hilang? Karena hatimu sudah lama keras.
Astagfirullah wa atubu ilaih. Baiklah, moga-moga pertemuan hari ini nggak terasa ya. Tadi dari jam 10.15, sekarang sudah jelang 11, sebentar lagi 30 ya, sudah 28. Moga-moga charger imannya bertambah ya. Dijelaskan dalam kitab Usudul Ghabah, kan Ibnu Umar idza qara'a hadhil ayat, diriwayatkan kalau Ibnu Umar membaca ayat ini katanya, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah, baka hatta yaglibahul buka. Ibnu Umar ini, anaknya Umar bin Khattab, apabila membaca ayat ini, belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah? Tahu nggak apa yang terjadi pada Ibnu Umar? Beliau menangis hingga tangisannya menguasai dirinya. Seperti itu tangisan yang menguasai diri. Sampai dirinya nggak bisa mengendalikan. Anda kalau lagi nangis, kemudian bisa mengendalikan bibir nggak? Bibirnya bergerak-gerak, bergetar, miring kiri, miring kanan, ditahan nggak sanggup. Itu berarti Anda sedang dikuasai oleh tangis Anda sendiri, betul nggak? Tiba-tiba sesegukan, pengen ditahan, berusaha ditahan, tapi keluar juga dan bibir bergetar. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar ini, ketika mendengar ayat ini, seperti itu kondisinya. Saking lembutnya hatinya. Kalau diajak untuk khusyuk dalam mengingat Allah, bergetar hatinya. Kita juga pernah ya. Tapi kenapa sekarang nggak datang lagi? Karena sudah kelamaan keras hatinya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrul Quran, marhaban ya syahrul Ghufran, marhaban ya syahrul ibadah. Selamat datang wahai bulan Ramadan, selamat datang wahai bulan ampunan, selamat datang wahai bulan ibadah. Kami berbahagia menyambutmu wahai Ramadan. Inilah kami yang akan merasa senang berada dalam dekapan. Ya marimakumullah, lakukanlah semua ketaatan yang bisa kita lakukan. Doamu, zikirmu, tilawatul Qur'anmu, qiyamul lailmu, witirmu, tadaburmu, silaturahimmu, maafkan, sedekah. Ya. Sekarang saya mau menghibur Anda semua. Kita lihat beberapa video dan kita informasi lapangan dulu. Ya. Bagaimana kondisi musola-musola yang kita bangun dan berapa titik yang hancur, coba kita lihat supaya orang-orang yang lagi enak di ruangan ber-AC ini pada sadar semuanya ya. Yang pada lupa ada saudaranya yang lagi butuh musola, nggak ada musolanya, ada yang lagi butuh sarana ibadah, hanyut di bawah lumpur. Nih, Assalamualaikum Bang Afan dan Bang Firman. Coba laporkan kondisi di mana Anda berada sekarang. Lihat jamaah. Saya dengar sudah mulai bikin perahu ya, sudah mulai setengah jadi. Begitu juga tempat ibadah buat Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cerita dong dikit. Silakan. Halo, ya Ustadz. Ya. Di mana dan sedang apa itu? Apa itu semua? Ini kita lagi gotong royong Ustadz untuk
membersihkan sempat menasa yang kemarin. Ya, Ini di daerah mana? Itu? Di daerah mana? daerah Dusun Jering, Lokop. Di Dusun Jernih di Lokop ya. Ini Ya, mereka Ustaz. nih, saya dadak tadi, saya nggak suruh persiapan, saya dadak mereka lagi di lapangan apa enggak. Dan ternyata juga nggak bisa direkayasa. Itu lihat tuh masyarakat yang kita ajak bekerja. Jadi uang kita untuk bikin menasa itu nggak ada, nggak ada buat bayar tukangnya. Karena memang pas-pasan dananya kan. Apa Nah yang ini bisa Ustaz kita... Ya, masih ada keramiknya nih Ustaz. Jadi nanti di pinggir ini kita akan beton lagi, naik, terus naik kayunya, baru atapnya insya Allah Ustaz. iya, 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 iya. Iya. Ini mihrabnya Masyarakat, dulu Ustaz. ya, Ini masyarakat semuanya gotong royong Ustaz. ya, alhamdulillah ya. Persiapan Ramadan ya. Nah ini kali di sini Ustaz. Oh ya, di samping, Kalinya, ya, kalinya semua. Eh, ada jembatan juga di pinggir sini Ustaz. ini Lokop ini Aceh mana ya? Lokop masih Aceh Timur Ustaz. Masih di Aceh Timur ya. Iya. Oke. Jadi kita alhamdulillah sudah ada 4 yang sudah kita mulai. Kemarin di Empat mana? Rantau Panjang, sekarang di Lokop, yang di Pantai Bedari sudah 40% Ustaz. Iya. Terus Pantai Bedari. di Dusun Pelalu juga sudah alhamdulillah sudah mulai juga insya Allah. Ada berapa titik lain lagi yang mana yang mau kita bangun lagi? Yang titik lainnya Ustaz ada satu lagi yang kita mau bangun tapi permintaan masih banyak Ustaz. Beberapa dusun yang minta desa kami bilang kami fokus dulu yang kelima ini, insya Allah mudah-mudahan bisa selesai sebelum Ramadan. Dan ditunggu juga bagi jamaah yang mau ikutkan bangun menasa di Aceh Timur dan Aceh Utara. Nah sekarang ada permintaan di Aceh Utara Ustadz, yang Aceh Utara lagi. seberangnya Rantau Panjang. Iya. Ya, itulah informasi di lapangan ya. Katanya lagi bikin perahu juga ya. Coba Ya cerita Ustadz, di perahunya kita cerita. bikin perahu juga. Ini mungkin Bang Afan yang bisa laporkan kalau perahu Ustadz. Ya, mana? Abang perahu. Perahu itu buat apa sih, Bang? Nggak bisa ini. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Perahu itu buat apa dan berapa besarnya? Perahu itu 12 meter kali 1,2 meter. Kita akan gunakan ini untuk ambulans sungai. Ambulans sungai di sini maksudnya perahu-perahu itu mengantar orang-orang yang sakit karena kesulitan transportasi. Nah, terus itu jadi mengantar orang-orang yang sakit. Kedua, itu juga kadang-kadang mengantar jenazah karena mau dikebumikan di daerah yang dia pengenkan. Jadi itu kita sudah buat perahu itu ada 4 yang hampir sudah selesai. Yang 1 sudah hampir selesai, tinggal kita mesinnya, kita sudah pesan. Jadi 2 dibuat di Langsa, 2 dibuat di Malidi namanya Ustadz. Jadi kita bagi 2 karena itu pengerjaannya juga kita kebut dengan bahan-bahan yang tulangnya dari damar, ada ininya dari meranti dan dari kayu halban gading-gadingnya. Jadi insya Allah itu bisa memuat sampai 1,2 ton. Nah, dengan mesin nanti insya Allah 32 PK. Ini termasuk besar juga Ustadz di daerah sini. Itu bisa buat ngangkut anak-anak sekolah juga ya? Itu juga Ustadz. Jadi ada daerah-daerah tertentu yang jembatannya putus. Sehingga mereka berharap ada bantuan perahu untuk mengantar anak-anak sekolah. Oke.
Kali nyebrang berapa kali? Ya, karena kalau nyebrang itu Ustadz itu mereka kalau dikenakan biaya sangat berat. Ada di daerah tentu bisa sekali 20.000 sekali nyebrang. Nah, jadi masyarakat meminta supaya ada juga perahu penyeberangan, Ustaz. Selain Yang selain ya, tadi perahu untuk ambulans, ada ya, juga untuk antar-antar anak sekolah, ada juga perahu penyeberangan. ya, Nah, itulah dia kesulitan masyarakat di sini karena penghasilan mereka kalau selama ini mereka ada penghasilan Ustadz, tapi lahan-lahan mereka sekarang itu sudah nggak bisa ditanamin lagi, nggak ada menghasilkan lah. Nah, ya, jadi ya, mereka juga minta juga nih Ustadz, apa namanya, kayak trauma healing juga nih Ustadz. Mereka down, masyarakat merasa down nih, nggak bisa apa-apa. Sampai ada cerita semalam, kadang-kadang masyarakat ini, apa namanya, kalau tadi malam hujan di sini Ustadz. Nah, jadi ya, mereka ini masih ketakutan, ya, masih ketakutan, masih trauma. Nah, jadi kadang-kadang mereka berpikir tiba-tiba apa yang mereka pikirkan itu mereka lupa. Nah, banyak eh, kejadian kayak gitu, Ustaz. Jadi mereka minta apa motivasi supaya mereka bisa bangkit lagi. Dan mereka merasa kalau kita datang relawan, seperti ngecas mereka juga, Ustaz. gitu ya. Ngecas mereka, memberikan semangat mereka. Yang tadinya mereka udahlah, apalah, buat gotong royong, apalah. Tapi setelah kita kasih semangat, ini bangkit lagi, Ustaz. Ya, Alhamdulillah, ini baru kami tadi malam omongkan, Ustaz. Kami baru sampai Ya, tadi malam sekitar jam setengah 10 malam. Tiba-tiba ya, masyarakat kumpul. Nah, tiba-tiba kami pagi ini sudah membeli bahan. ya, Semen sudah kita beli, apa namanya, besi sudah kita beli, triplek untuk ngecor dindingnya sudah kita beli, ya, macam-macam keperluannya kita sudah beli. Jadi masyarakat langsung kumpul, langsung gotong royong. Sekarang membersihkan lahan-lahan di depan ini, Ustaz. Ya, oh ya, jadi ya, ini tadi diumumkan juga, cuman pengumumannya toanya nih juga kayaknya Ustadz perlu diganti Ustadz nih Ustadz. Jadi ya, ya, toanya ya. ini udah nggak jelas lagi suaranya Ustadz. Nah, Nah, jadi masyarakat sangat berterima kasih lah Ustadz. Di sini ya, ada sampai imamnya yang sudah tua juga turun tangan semua Ustadz. Ada ya, ya, Tengku Sidu, ada di sini Pak Keciknya juga tadi malam ada di sini, kepala dusunnya. Ini kepala dusunnya juga ini Ustadz, gotong royong juga nih Ustadz. Kepala dusunnya. Ya, ya, jadi masyarakat sini antusias sekali karena merasa berterima kasih kali sudah kita kasih bantuan Ustadz. Jadi ya, ya, banyak ya. daerah-daerah juga yang Ustadz yang hanyut. Jadi mereka mendengar kita memberikan bantuan untuk membangun munasah. Nah, pada kasih tahu kawan-kawan yang lain itu munasah-munasah yang hanyut di desa sini. Ada lagi dapat kabar baru-baru di ujung Aceh Timur di desa Sahraja yang ngaksesnya ke sana aja dari Batu Sumbang sekitar 2-3 jam Ustadz. Nggak bisa pakai mobil, pakai sepeda motor. Ya, 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 Nah, ya. jadi kelemahan di sini Ustadz, transportasi. Untuk mentransportasikan bahan-bahan bangunan itu juga sangat sangat susah, ya. Ya, ya, ya. Nah, jadi Ya. sehingga biayanya agak lebih mahal daripada yang normal. Oh iya, ya. Transportasinya yang mahal ya. Ya, ya Ustadz. Baik, Bang Afan. Bagaimana dengan megang di sana? Megang juga ini adalah sesuatu yang sakral di Aceh Ustadz. Jadi ini megang dilakukan 1, 2, 3 hari sebelum Ramadan. Jadi mereka kalau di megang ini misalnya tidak makan daging, Ustadz, itu mereka merasa kayaknya nggak afdol gitu loh. Jadi kebiasaan mereka kumpul keluarga, makan bersama, menikmati megang menghadapi bulan puasa. Jadi sangat diharapkan sekali bantuan megang kepada daerah-daerah yang karena kemampuan ekonomi mereka sekarang emang sangat terpuruk Ustaz. Jadi penghasilannya juga sangat. Jadi mereka pertama dari rumahnya juga mereka mesti mengeluarkan untuk apa namanya perbaikan.
Terus itu dari penghasilan sehari-harinya mereka juga sudah nggak ada lagi, Ustadz. Jadi ini karena belum baik-baik saja, Ustadz. Belum normal lah. Masih banyak ada daerah-daerah yang terisolir di sana. Bukan terisolir, Ustadz. Ada daerah-daerah terisolirnya, maksudnya gini, sulit dijangkau. Misalnya jangkaunya pakai sepeda motor aja, Ustadz, misalnya. Ya. Kita susah bawa barang besar ya. Iya. Itu di bukit. Ini ada kameranya. Ini di samping saya ada Pak Imam, Ustadz. Pak Imam di sini, itu ini tadi sudah ngangkat-ngangkat. Umur Pak Imam berapa? 60 lebih. 60 berapa? 68. 68, Ya. Ustadz. Ini Ustadz. Wajahnya mana, Bang? Wajahnya mana, Bang? Ini. Wajahnya masih muda. Masih muda. Masih muda. Kelihatan. Itu anak-anak ini bapaknya kawan saya ini, anak-anak yang sekarang kerja ini. Nah, terima kasih. Ya. Senang nggak Pak dibantu buat musola menasanya? Iya. Apa pendapat Bapak udah dibantu musolahnya ini? Mendapat ini kan bersyukurlah. Bersyukur. Ya, bersyukur. Bantu bapak kan. Ini dari Ustadz. Ustadz dari Mekah. Iya. Lagi di Mekah, Ya. Ustadz. Supaya cepat ini kami masuk ke menasah ini kan. Berapa Berapa luas luasnya? menasahnya? 8 kali 12 meter. 8 kali 12 meter ya. Iya. Ya, semoga Allah rezekikan yang banyak setelah ini ya. Iya. Untuk bisa dibangun kembali. Itu rencananya buat Ramadan nanti ya Pak ya? Rencananya buat apa nih? Buat bulan Iya, Ramadan? Ramadan. Maksudnya kami di sinilah salat tarawih itu. Kalau Tarawih. mampu. Iya. Sekarang ada masjid nggak dekat situ? Ada sejauh dari sini. Jauh ya. Ya. Ada berapa orang warga di sekitar Musa ini? Musola ini? Menasah. Iya, Iya. 80 kakaknya 80. Kakaknya 80 ya. Iya, lebih kurang ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa lebaran. Buat megang sudah ada belum untuk megang di sana? Daging megang sudah ada belum? Belum, apa daging nasi pun sekarang dicari berasnya pada daging. Apalagi rasanya susah ya. Ya, padi udah hanyut semua, tanah-tanah pun udah hanyut apa. Ya. Hmm. Ya. Anak-anak sudah sekolah. Anak-anak di kampung sudah sekolah. Anak-anak udah sekolah? Oh, saya sudah keluar semua dari sekolah. Cucu ada. Udah sekolah? Ya, sekolah udah bisa? SMP. Sudah bisa sekolah? Bisa udah masuk semua. Udah masuk semua? Iya. Anak Ya. udah keluar udah tamat kan. Ya. Artinya sekarang mereka bisa belajar ya. Iya itu. Sudah. Nah, ini ada juga guru di sini, Ustaz. Apanya ini? Pak Guru sini Pak Guru. Nah, ini kalau masalah sekolah Ustaz ada Pak Guru. Ada Pak Gurunya ini. Pak Imam mana? Anak sekolah mana tahu Pak Imam? Nah, Pak Guru, anak-anak udah sekolah? Udah. Gimana keadaan sekolahnya? Keadaan sekolah alhamdulillah aman, tetapi anak-anaknya yang kurang aman. Satu contoh seperti baju, buku, itu di sekolah kemarin tuh ada sebagian kami bilang nggak apa-apa pakaian bebas saja nak. Sudah hanyut semua. Yang hanyut. Rumah-rumahnya hanyut. Nggak ada pakai tas, itu nggak apa-apa kami bilang. Yang penting datang hanya untuk supaya jangan menghilangkan stres sajalah. Kalau dia karena udah begitu lama hari itu Pak Ustadz yang nggak aktif sekolah karena diliburkan, berhubung itu tadi orang tuanya nggak ada di tempat sebagian, fungsi pindah ke tempat saudara, tetangga, kan gitu Pak Ustadz. Ya. Jadi sebagian besar, sebagian kecil yang nggak punya seragam itu. Iya, sebagian kecil Pak Ustadz yang nggak punya seragam, yang karena berhubung karena udah apa kemarin tuh yang hanyut. Habis itu sebagian bukan hanyut, waktu keluar dari rumah itu ditempatkan pakaian anak dan tas anak nggak tahu lagi tak kemana. Maksudnya tempatnya karena udah masuk dalam gonier itu semua. Kebanyakan begitu, nggak dalam tas seperti biasa kita kalau mau
memandahkan seperti apa. Ini persiapan cepat-cepat itu. Kadang-kadang ada baju anak sekolah di situ, bahkan ada batu gilingan itu pun udah ada. Kemarin udah nampak saya di dalam baju itu. Wah, Masuk ke- sangkin orangnya panik mungkin tuh Pak Ya, Ustadz. asal masuk Nah, asal masuk dalam gol ini udah rupanya di baju sekolah itu udah kuning lah karena waktu giling-giling bumbu itu kan ada kunyit mungkin situ. Itu kami ketawa juga, ada ketawanya memang. Nengoknya, memang ginilah lucunya. Terima kasih Pak Guru. Ya, Mudah-mudahan Pak Ustadz. cepat selesai ya. Gimana Pak Ustadz? Terima kasih, mudah-mudahan menasahnya nanti cepat selesai dengan Amin, kerjasama. amin. Itulah yang kami harapkan Pak Ustadz. Semoga cepatlah selesai nih. Nah, ini kami lagi. Sebenarnya orang di Ya. kampung sini kalau nggak ada megang, bagaimana rasanya Ramadannya? Aduh, ini memang udah tradisinya kalau megang ini perasaannya nggak ada Ramadannya Pak. Dalam itunya, secara lahirnya perasaan nggak ada Ramadan, tapi dibatinkan tetap ada Ramadan. Cuma karena tak terbiasa di sini kalau megang itu, ya begitulah ceritanya kalau megang memang di sini secara teradatnya itu, kadang kami paling kurang lah itu. Kalau daging ataupun ayam itu tetap ada potongan itu dan buat kue di rumah. Cuma ini Ramadan ini kami nggak tahu juga nih macam mana nih Pak Ustadz. Nah, Ya, karena itu sama Bang Apan tuh. itu tempat rumahnya ada nggak tahu tak kayak mana nanti. Kalau biasanya memang meriah kali kalau megang ini Pak Ustadz. Memang Iya. 10 hari sebelum itu kami udah kalau di sini kami di pesisir di pinggir sungai tradisi kami mencari ikan tuh Pak Ustadz. Ada sebagian udah mencari ikan, sebagian Ya. kami udah membandarnya. Kami 3 kilo, kami 2 kilo kan gitu kalau memegang. Ini memang belum ada. Ini nggak ada Belum itu ada, program itu Pak Ustadz. Karena Belum ada ya. pertama sekali tentang perekonomian kami di Serbajadi Aceh Timur, Desa Jering ini memang itu udah lumpuh total. Satu contoh karena di sini mayoritas masyarakatnya kan petani Pak Ustadz. Petani dan Iya, pekebun. Berhubung tani dan kebunnya itu kayaknya bukan gagal panen lagi, memang nggak bisa dipanen Pak Ustadz. Iya. Karena lahan itu hanyut, longsor, dan bahkan di lahan sawah itu, ini satu contoh Pak Imam ini sama saya kebetulan. Mau nggak Iya. tahun ini nggak ada motong padi kami Pak nggak Ustadz. ada. Hanyut Oh. total. Pak Imam ini sama sekali nggak ada. Saya ada sedikit lagi Pak Ustadz. Saya nggak ada sedikit Iya. pun nggak ada. Biasanya di bulan ini kami ini udah jemur padi, ada sebagian motong padi. Ini nggak ada. Aman lah. Iya. Mungkin nggak dikasihnya kerja Pak Ustadz kan gitu. Udah Ya, sering ya, kali kami ini betani aja. Ya, Iya. bertani aja sekarang mesti bangun munasah. Ini Bangun munasah. Nah, ini kepala tukang juga nih, Ustaz. Iya. Ya, Iya. kita bantu Pak sekuat tenaga. Semoga menasah segera jadi. Kalau untuk pegang itu apa, sapi atau ayam biasanya? Dan satu masyarakat kampung itu kira-kira butuh berapa hewan itu? Begini Pak Ustadz, kami tradisinya di sini ya, kalau memang itu terlalu berat, nggak usah apa kali Pak Ustadz itu sampai ke situ. Bisa kami kadang-kadang kan gini, ada sebagian beli kambing sampai 4 orang, atau ambil lembu nanti ada 1 kilo atau 1,5 kilo, itu ada kalau Iya. dulu. Kalau ini ya Iya. udahlah, terbantu menasah aja kami udah alhamdulillah Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Ya. Semoga bisa ikut bantu megangnya juga tuh Delot Bang Afan itu. Amin. Iya, Mudah-mudahan. insya Allah, Ustaz. Nanti kita Baik. berapa kilo daging yang mereka butuhkan mungkin kita support lah, Ustaz. Ya, Bismillah ya. Ya. Baik, terima kasih Bang Afan semuanya. Iya, Ustaz Assalamualaikum. ya. Ustaz sehat-sehat, Ustaz. Ya, baik, alhamdulillah. Nah, itulah tadi kita di lapangan ya. Ya. Membangun menasah itu musola ya. Kemudian membuat perahu ya untuk transportasi dan ambulans, anak-anak sekolah. Begitu juga coba lihat tuh. Anak-anak kehilangan seragam dan kita ini bekerja di banyak titik, bukan di satu titik. Begitu juga budaya megang atau munggahan itu. Ya, kalau kita berhasil membahagiakan mereka walaupun cuma sedikit, mudah-mudahan pahala kita juga
dilipat gandakan bulan Ramadan itu. Untuk itu, kita kasih rendang aja mereka dapat bahkan 1-2 potong, atau mereka senang sekali. Dan itu menambah semangat mereka untuk berpuasa. Ya, nah karenanya saya mengajak, ya, ini udah nggak basa-basi lagi deh. Karena memang untuk kebutuhan yang mendesak ini dan banyak, bagi yang ingin membuat musolanya, ya, atau menasanya 50 juta rupiah, itu mudah-mudahan cukup. Karena apa? Dengan 50 juta itu, walaupun cukup besar ya tadi ya, 6 kali sekian belas, karena mereka mau kerja, kita cari kayu-kayu yang sisa untuk dibangun dan diolah, tapi tetap kita harus belanja atap. Tapi yang mahal bukan beli barangnya, ongkosnya untuk sampai ke lokasi. Jadi bayangkan 50 juta itu memang mepet banget. Tapi alhamdulillah ada yang berani, Ustadz saya 1 gitu. Nah karenanya saya tunggu nih, ada nggak yang mau nyumbang 1 menasah, atau sama teman-teman alumninya, atau 1 keluarga, atau 1 grup WA-nya. Angkat tangan yang bersedia 1 menasah, semoga ini menjadi pengingat yang lain, yang sedang lalai, yang lagi bingung. Mudah-mudahan terbuka jalan rezekinya ya, jadi nggak ada urusan ria. Yang kedua, 1 kapal. Anda kalau beli 1 kapal sekitar 35 juta rupiah, mudah-mudahan itu akan memberikan dampak besar selain ambulans sungai, buat anak sekolah. Yang saya nggak rela tuh kalau sampai anak-anak tinggal di rumah. Apalagi stres, apalagi nggak sekolah, saya nggak rela itu. Ya, nggak rela. Kalau nggak ada seragam oke lah, tapi nggak sekolah itu jangan sampai. Artinya nggak belajar, nggak menuntut ilmu, nggak beribadah dengan ibadah yang paling tinggi, itu yang saya nggak rela. Saya nangis kalau melihat kayak gitu anak-anak nggak belajar itu. Berdosa rasanya. Nggak ada masa depan kalau sudah tidak menuntut ilmu. Begitu juga menasah ini, tempat mereka akan terawih di situ. Tempat mereka akan merasakan ketenangan di situ. Tempat mereka akan berlindung secara iman di situ. Tempat di mana mereka mengagungkan Allah di situ. Maka kalau kita bisa membantu musola mereka, meringankan mereka, maka kita jugalah yang akan mendapatkan kelipatan pahala Ramadan kita semua. Nah, yang mau nyumbang sapi, kemarin ada yang berani. Bahkan kalau sapi ini di Aceh nih, dekat-dekat Ramadan ini naik harganya. Belum lagi sapi di Aceh banyak yang terbawa lumpur dan banjir, kemudian mati. Kemudian ini juga harga naik, 1 kilo bisa sampai 200-300 ribu itu. Maka kalau sekarang Anda berinfak, ya, dari tanah suci, maka saya doakan semoga Allah lipat gandakan, ya, rezekinya, dan Allah mudahkan jalan hidup dan kebahagiaannya untuk dirinya dan keluarganya. Lihat flyernya di situ, catat nomornya di nomor rekeningnya, ya. Ini untuk membangun menasah. Kalau yang mau bangun masjid 300 juta minimal kita bisa bangunin itu masjid itu dengan bahan-bahan yang ada. Coba dibesarkan, dicatat, dan diajak keluarganya dan disebarkan, ya. Ini untuk Anda juga ujungnya. Semoga Allah berkahi rezekinya dan ikut bergabung bersama program ini semua. Terima kasih. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, untuk saudara-saudara kami di Sumatera dan dimanapun ya Allah, termasuk yang di Gaza, jika mereka lapar, berilah mereka makanan dan mampukan kami untuk bisa mengenyangkan mereka dan membantu mereka sekuat yang bisa kami lakukan. Jika mereka kedinginan, tak punya pakaian dan tempat tinggal, berikanlah kepada kami rezeki yang luas, agar kami bisa berbagi juga kepada mereka. Ya Arhamar Rahimin, saudara-saudara kami yang ingin beribadah tapi kehilangan tempat ibadah, anak-anak kami yang ingin belajar tapi kehilangan sekolah, ya Allah, rezekikanlah kepada kami kebaikan hati, kedermawanan, rasa empati, agar kami bisa bekerja keras untuk bisa membantu mereka, mengajak yang lain membantu mereka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami berharap, hanya kepada Engkau kami bersandar. Kami tak mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang sedang membutuhkan itu, tapi kami yakin Engkau lah ya Allah yang maha kuat. La haula wa la quwata illa billah. Kami tidak sanggup, tapi kami berusaha untuk memperjuangkan sekuat yang kami bisa perjuangkan, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon keajaiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf atas semua khilaf dan salah. Tidak boleh ada kesyirikan dan tidak boleh ada permusuhan. Semoga Allah masukkan kita ke gerbang Ramadan dengan jiwa yang disucikan oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.